Baik, kita akan langsung aja pemirsa untuk berbincang langsung dengan Kristanto Eko Wibowo. Ini relawan BPBD Kabupaten Kudus. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Kristanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Mbak. Kita sangat mengapresiasi atas perjuangan yang dilakukan oleh Mas Kris. Mas, boleh diceritain kenapa akhirnya mengambil keputusan untuk isolasi mandiri 28 hari, ini cukup lama, dan di tangki air begitu, tidak di aula, tidak di tempat lainnya, Mas? Karena untuk tangki ini tempatnya nyaman, jauh dari keramaian ya, dari teman-teman, dan tempatnya sangat sejuk. Oke, Mas Kris, ini yang di belakang Mas Kris ini tangki air yang tempat Mas Kris untuk isolasi ya? Iya betul, Mbak. Oke, bisa tidak Mas mungkin diperlihatkan ini luasnya berapa, di dalam ini seperti apa? Bisa tidak Mas? Bisa, ini tangki air ukurannya kapasitas 2000 liter. Kapasitas 20 liter air, dalamnya agak luas. Biasanya dalamnya sih cuman tikar, selimut sama bantal. Oke. Nyaman, Mas? Ya, tinggal nyaman. di situ? Nyaman sekali, karena kalau bersih ya nyaman. Mas Kris, berapa orang relawan yang akhirnya memutuskan untuk tinggal atau isolasi di tangki air? Ya biasanya sih 2 sampai 3 orang. Satu tangki, satu orang tapi ya? Ya satu tangki 1 orang, kan jaga jarak. Oh, tetap ada social distancing ya. Mas, tangki milik siapa sih Mas itu? Ini tangki milik BPBD yang biasanya kalau musim kemarau digunakan dropping air bersih. Oke, Mas Kris, kita ingin tahu Mas Kris ini isolasi di tangki, tapi memang nyaman tadi Mas Kris sampaikan. Tapi kenapa tidak di aula begitu yang sudah disediakan ya Mas ya tempat untuk isolasi bagi relawan pemulasaran jenazah? Ya sudah disediakan dari BPBD yang ber-AC juga, tapi nggak kuat sih. Nggak kuatnya kenapa? Kedinginan. Oh, kedinginan. Artinya kurang nyaman begitu Mas? Iya, kurang nyaman. Dan banyak. Kemudian Mas? Ya banyak teman-teman di sana. Jumlah 13 orang, kalau apa itu agak bising gitu loh. Oke, Mas, respon dari keluarga apa Mas? Udah mungkin memutuskan untuk jauh dari keluarga hampir sebulan, terus memilih tinggal di tangki. Ya biasanya sih video callan. Pernah satu kali datang bawa ya baju sama nasi, tapi saya beritahu jangan datang lagi gitu. Tapi keluarga mendukung. Ini sudah 28 hari di tangki ya Mas ya? Iya. Sudah 28 hari. Mas, sudah 28 hari, ini kan isolasi sudah dilakukan. Ada misalnya untuk pemeriksaan kesehatan terhadap Mas Kris nggak sih di sana? Kalau kesehatan, setiap kali saya pemakaman sih minum vitamin, dikasih dari BPBD. Kalau untuk tesnya yang rapid sudah, yang swab belum. Oke, hasilnya rapid seperti apa Mas? Ya negatif. Negatif. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. negatif. Semoga sehat selalu ya Mas ya. Amin. Ini Ya. termasuk juga teman-teman dari Mas Kris di sana, kan ada 2 sampai 3 orang tadi Mas Kris sampaikan, di sana juga sudah pemeriksaan kesehatannya? Ya masih sudah. Mas, Oke. Mas Kris, pekerjaan atau ini menjadi relawan pemulasaran jenazah Ya. begitu ya. Kabarnya ini nggak dibayar ya? Enggak, kami dari sama tim teman-teman itu sepakat, istilahnya pas waktu ada pemakaman kita dimintai bantuan dan kita buat tim sendiri yang saya dari relawan sendiri tanpa ada upah sih. Total berapa Mas relawan di sana? 13 orang. 13 orang dan semuanya nggak dibayar begitu ya? Iya. Kenapa akhirnya mengambil keputusan untuk menjadi relawan sih Mas? Ya kalau sebelumnya sih sudah jadi relawan di BPBD. Kalau untuk yang COVID ini barusan setelah ada pemakaman dari rumah sakit terdekat. Oke, Mas Kris ini kan bertugas atau bekerja sebagai
relawan pemulasaran jenazah COVID-19 ya Mas. Tapi kalau kita melihat sekarang ini masih banyak Mas, masyarakat yang kemudian tidak mematuhi protokol kesehatan, tidak jaga jarak, tidak pakai masker. Apa yang bisa Mas Kris sampaikan mengenai hal ini Mas? Ya, untuk masyarakat, ikutilah anjuran pemerintah, ikuti masker, cuci tangan, jaga kebersihan, itu penting gitu. Kalau untuk sampai saat ini Mas, dari pihak relawan pemulasaran jenazah COVID-19, ada berapa orang Mas setiap harinya kemudian memakamkan jenazah COVID? Kalau di Kudus relatif sedikit ya. Terakhir tadi malam ada satu. Biasanya kalau satu malam kadang 4 kali. Satu hari 4 kali? Iya. Mas Kris ada liburnya nggak? Ya, liburnya kalau nggak ada pemakaman. Kira-kira tuh kalau digambarkan seminggu berapa kali liburnya Mas? Satu minggu paling 4 sampai 3. 4 sampai 3 hari libur. Iya. Tapi nggak pulang ke rumah, tetap di tangki air? Iya. Iya. Oke. Kemudian sampai kapan rencananya akan tetap di sana, melihat kan sebenarnya COVID-19 ini masih masif begitu pertambahan pasien positifnya di Indonesia. Sampai kapan rencananya? Ya, insya Allah sampai selesai COVID-nya. Oke. Iya. Ya, ini patut diacungi jempol, diberikan apresiasi sekali lagi terhadap perjuangan Mas Kris dan juga kawan-kawan yang mau menjadi relawan dan juga mau isolasi mandiri, ini bahkan di tempat yang kita nggak pernah bayangin, di tangki air. Iya. Mas Kris, mungkin bisa diingatkan sekali lagi Mas Kris, kita ingin dengar suara dari Mas Kris sebagai relawan pemulasaran jenazah COVID. Himbauan Mas, dan hal-hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang saat ini menonton tayangan ini masih tidak mengindahkan protokol kesehatan, apa unek-unek yang ingin Mas Kris sampaikan? Ya, ikutilah anjuran pemerintah, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, jangan seenaknya sendiri gitu. Mau salam-salam buat keluarga nggak Mas? Udah, makasih. Baik, terima kasih banyak Mas Kris sudah memberikan waktunya. Tetap jaga kesehatan selalu, walaupun bertugas tidak kenal waktu ya Mas ya. Salam Ya, juga untuk teman-teman di sana. Ya, selamat pagi. Baik, terima kasih Mas Kris. Itu tadi hal-hal yang disampaikan oleh Mas Kris ini adalah mengenai yuk kita taati protokol kesehatan seperti jaga jarak, kemudian menggunakan masker dan lain sebagainya. Kenapa kemudian hal ini penting dilakukan Rati dan juga pemirsa? Karena memang informasinya pun pada tanggal 25 Juni 2020 ini peningkatan kasus virus corona di Indonesia masih terus meningkat.